User Manager versi 7 hadir dengan arsitektur yang berbeda dari sebelumnya. Apa saja perubahan pentingnya? Temukan jawabannya di sini. Halo teman-teman, selamat datang di channel IndoCyber. Pada video kali ini kita akan belajar cara install dan setting User Manager di Mikrotik menggunakan versi 7. Video ini dibuat cocok untuk kalian yang baru terjun ke dunia Mikrotik. Jadi, tonton sampai habis video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru dari kami. Nah, sebelum kita masuk ke instalasinya, di sini saya akan membahas sedikit tentang User Manager. Apa User Manager itu? User Manager adalah aplikasi bawaan Mikrotik yang berfungsi untuk radio server. Artinya, kita bisa mengelola user atau pengguna jaringan dengan lebih mudah. Contohnya seperti untuk PPOE, hotspot, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita langsung instalasinya. Untuk langkah pertama, kalian bisa langsung buka aplikasi Inbox. Login menggunakan router Mikrotik Anda. Jika sudah masuk, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengecek versi Mikrotik atau arsitektur yang kalian gunakan sekarang. Caranya kalian pilih kolom sistem, cari yang namanya resource. Dan setelah kita bisa melihat versi Mikrotik yang kita gunakan. Di sini saya sudah menggunakan versi 7. Jika kalian masih menggunakan versi 6, kalian perlu mengupdate ke versi 7. Caranya, kembali ke kolom sistem, pilih package, klik check for update. Nah, disinilah kita bisa update versi kita. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan download file. Kalian cari website Mikrotik di Chrome atau browser bagian. Ketik router OS atau mikrotik.com. Nah, klik software paling atas. Kita akan mendownload file yang cocok untuk versi Mikrotik kita. Kalian pergi ke tab download, setelah itu download dan ekstrak file tersebut. Di sini saya sudah mendownload filenya, jadi kita bisa langsung kembali ke Winbox. Setelah itu kita akan mengupload file. Kita pilih kolom file, setelah itu klik upload, pilih file yang sudah kita download tadi. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan reboot inbox kita. Caranya buka sistem, setelah itu reboot. Kita tunggu sampai muncul kembali ke dashboard inbox. Nah, jika sudah kembali ke dashboard Inbox, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengaktifkan VLAN. Kita masuk ke kolom wireless, aktifkan VLAN dan masuk ke VLAN. Kita pergi ke tag wireless. Untuk modenya kita pakai AP Bridge dan bandnya 2GHz BGN. Untuk SSID-nya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Sini saya akan menggunakan contoh bagian User Manager. Setelah itu bisa langsung apply dari begini. Dan selanjutnya kita perlu mengatur hotspot server. Kita pilih kolom IP, setelah itu pilih hotspot. Pergi ke tab server. Setelah itu hotspot setupnya kita klik. Hotspot interface-nya VLAN 1. Setelah itu kita next sampai selesai. Sudah. Setelah itu kita akan mengatur atau menyeting radius.
Pilih kolom radius. Setelah itu tambahkan baru. Untuk servisnya, pilih hotspot dan login. IP address-nya saya akan menggunakan contoh 10.1.1. Dan untuk secretnya 1234 itu opsional. Berarti kita bisa langsung apply dan login. Setelah itu kita pergi ke tab incoming, centang akses. Berarti bisa apply dan login. Dan pas selanjutnya kita pergi ke user manager untuk mengatur atau menggabungkan adjust dengan server. Atau muter. Pergi kita enter, kita tambahkan baru. Untuk namanya nggak usah diganti. Set secretnya 1234 sama yang ada di radius. Addressnya juga sama. Berarti bisa langsung apply dan oke. Dan jangan lupa untuk settingannya kita setting centang enable. Setelah itu kita perlu menambahkan user baru. Pergi ke tab user, tambahkan baru. Untuk namanya di sini saya akan menggunakan teknisi misalnya. Bisa disesuaikan dengan keinginan kalian, nama dan passwordnya. Itu profile dan booking. Terus selanjutnya kita akan menambahkan profile baru. Nah, kita akan pergi ke tab user profile untuk menggabungkan user dan profil. Kita tambahkan baru, kemudian misalnya teknisi dan profilnya profil 1. Itu apply dan oke. Jika kalian ingin membatasi limit bandwidth, kalian hanya perlu ke tag limitation. Kita tambahkan baru untuk name-nya bisa ini 1. Untuk kecepatan download dan uploadnya bisa di custom sendiri. Saya akan menggunakan contoh 20 Mbps untuk download dan upload direct. Baik, ya sudah bisa langsung apply dan oke. Maka selanjutnya langkah terakhir kita akan menggabungkan profile dengan limitation. Kita tambahkan baru profile 1, limitationnya 5%. Saya itu apply dan oke. Sekarang kita bisa mencoba settingan kita tadi. Di sini saya akan mencoba menggunakan laptop saya. Bisa menggunakan HP. Kita tunggu sampai muncul. Nah, kita bisa mengecek menggunakan laptop atau HP kalian. Di sini saya akan menggunakan laptop. Saya Nah, jika sudah muncul seperti ini, ditandakan kita bisa atau berhasil menyeting instrumen kita. Itu dia tutorial untuk instant dan setting user manager menggunakan P7 di Mikrotik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.